Selamat malam Sobat Kristus yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu mari kita bersahati, kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tenangkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah suara-Mu saja yang kami dengar dalam hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat Kristus yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 7 ayat 40 sampai 43. Yang menyatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, adakah yang hendak kukatakan kepadamu? Saud Simon, katakanlah Guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, lalu menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat Kristus yang terkasih, renungan pada malam hari ini adalah berhubungan dengan pembacaan Alkitab kita yang menceritakan tentang percakapan antara Yesus dan Petrus, atau dipanggil juga dengan Simon. Sobat Kristus yang terkasih, di dalam percakapan ini Tuhan Yesus mau memperlihatkan apa arti dari kasih. Ketika seseorang mempunyai hutang dan hutangnya itu cukup besar, lalu kepada siapa ia berhutang, orang itu melunaskan begitu saja dengan cuma-cuma hutangnya, maka tentu orang yang berhutang sangat banyak itu akan merasa sangat bersyukur. Mengapa Tuhan Yesus mengambil ilustrasi dari persoalan mengenai hutang? Karena dosa sesungguhnya seperti hutang. Dosa adalah tindakan, perkataan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dosa adalah situasi dan kondisi di mana karena perilaku kita sebagai manusia, hubungan kita dengan Tuhan rusak. Dan kenapa itu disebut sebagai hutang? Karena sesungguhnya kita terikat kepada Tuhan. Dan dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan itu, kita seharusnya hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi ketika kita tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, itu berarti bahwa kita menumpuk hutang. Jika kita melakukan kesalahan satu kali, tentu saja kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikiran kita. Dan karena itu, kita butuh berdoa dan minta pengampunan. Jika kita melakukan kesalahan 2-3 kali, maka kita pasti akan meminta pengampunan lebih dari sekedar 1 kali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau dosa kita bertumpuk banyaknya? Meminta pengampunan kepada Tuhan kadang dirasa juga tidak cukup. Maka yang diperlukan adalah keselamatan. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Maka pengampunan itu bukan lagi sebuah hal yang dibutuhkan, melainkan keselamatan. Ketika orang dalam cerita Tuhan Yesus mengampuni atau melunaskan hutang, sesungguhnya itu sama dengan
orang itu menyelamatkan orang yang berhutang. Ia melepaskan orang yang berhutang itu dari tekanan, dari ikatan, dari kekangan. Dan demikian juga ketika Tuhan Yesus mati untuk kita, untuk umat manusia. Ia menebus dosa manusia dalam arti bahwa ia menyelamatkan manusia, membangkitkan kembali kesadaran manusia bahwa manusia terlepas dari dosa karena penumpahan darahnya di hadapan Allah. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Dan kita bisa mengasihi Tuhan karena Ia lebih dulu mengasihi kita. Dan contoh kita mengasihi Tuhan adalah dengan setia, taat, selalu menyiapkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Dengan begitu kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan tetap baik. Terlebih lagi kita memelihara diri kita, membentengi diri kita dari hal-hal yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Demikianlah renungan untuk malam hari ini Sobat Kristus. Untuk menutup renungan ini mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini diam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini menguasai hati dan pikiran kami. Lalu Tuhan mau membentuk hati dan pikiran kami supaya kami menjadi sadar betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami pun menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Pada malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga kami, menjaga keluarga kami, melindungi seluruh kehidupan kami saat kami tidur. Kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kekuatan kami di dalam tidur dan istirahat kami ini. Sehingga besok pagi kami bangun dengan kekuatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan siap untuk memulai aktivitas kami pada esok hari. Tolonglah kami Tuhan, ampuni dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terimalah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik Sobat Kristus, demikian renungan Kristen singkat pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati Sobat Kristus dimanapun kalian berada. Sampai bertemu lagi di renungan Kristen singkat selanjutnya.